Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan lagi materinya. Kali ini kita bahas mengenai animasi. Apa itu animasi? Teknik untuk membuat gambar bergerak buatan. Nah, ini dia ya. Jadi animasi itu adalah sebuah teknik untuk membuat gambar bergerak buatan. Artinya ini buatan kita, gitu ya. Kita sengaja membuat sebuah gambar yang bergerak, gitu ya. Tekniknya ini berbeda dengan video yang merupakan rekaman dari kejadian dunia nyata. Jadi kalau animasi dengan video jelas-jelas berbeda, ya. Kalau video itu diciptakan berasal dari lingkungan nyata. Ya, kita rekam dengan menggunakan perangkat tertentu, dalam hal ini menggunakan video recorder, gitu, atau kamera recorder. Tapi dengan animasi di sini murni objeknya adalah buatan dari kita sendiri. Maka animasi sepenuhnya itu adalah buatan manusia. Nah, animasi ini pada dasarnya adalah penampilan gambar secara berganti-ganti dengan cepat. Ini umumnya antara 24 sampai 30 frame per detik atau frame per second. Nah, antara film dan animasi ini kita lihat ya. Dunia film, kalau dunia film ini sebenarnya dia berakar dari fotografi. Jadi turunan dari fotografi sebenarnya masih ada korelasinya ya. Sedangkan animasi ini berakar dari dunia gambar, yaitu ilustrasi dan desain grafis. Jadi dari sini aja sudah kelihatan ya. Akarnya dari mana begitu ya. Kalau dari film adalah video, ini turunannya itu akarnya dari fotografi. Dari animasi, nah, dia turunannya atau akarnya itu dari ilustrasi desain grafis. Nah, mungkin sudah kebayang ya. Jadi antara mungkin objek yang dihasilkan itu kan sama, menghasilkan gambar yang bergerak. Nah, tapi source-nya ini berbeda. Dari sisi source dan juga kalau kita lihat dari akarnya, turunannya juga berbeda. Animasi merupakan suatu media yang lahir dari dua konvensi atau disiplin, yaitu film dan gambar. Nah, animasi juga turunannya sebenarnya dia turunan lagi nih. Selain ada gambar juga, ternyata di dalamnya dia mengcombine juga film juga di dalamnya. Nanti kita lihat ya perpaduannya seperti apa. Animate masih di definisi ya. Artinya dari pengertian animate di sini adalah dia menghidupkan dan menggerakkan benda mati. Itu dulu sebenarnya pengertian animate atau animasi ya. Bahasa Inggrisnya menghidupkan dan menggerakkan benda mati. Now, animation is the process of recording and playing back a sequence of stills to achieve the illusion of continuous motion. Jadi, animation is the process of recording and playing back. Jadi, animasi adalah sebuah proses dalam rekaman dan memainkan kembali sebuah urutan of still. Jadi, urutan of still, nah ini harus di-highlight ya. A sequence of stills. Jadi, urutan dari still ini objek misalkan ya. Jadi urutan dari sebuah objek atau gambar gitu, sama sebenarnya prinsip seperti video ya. Jadi sebuah urutan gambar mati atau ini sebuah gambar to achieve the illusion of continuous motion. Jadi to achieve untuk menciptakan sebuah ilusi dari continuous motion. Jadi sebuah motion yang berkelanjutan gitu ya, yang akan dimainkan terus menerus. Seperti itu ya. Itu kata Ibis Fernandez McGraw Hill, Osborne, California, 2002. Nah, animasi merupakan illusion of motion. Nah, ini maksudnya lebih lanjut lagi, yaitu proses membuat objek yang asalnya suatu benda mati secara berurutan dalam posisi yang berbeda-beda, seolah-olah menjadi hidup dan bergerak. Ini sama prinsipnya seperti dengan di video, gitu ya. Nah, gambar bisa dihasilkan dari gambar lukisan, karya fotografi, juga komputer. Nah, ditemukannya prinsip dasar animasi adalah dari karakter mata manusia atau istilah persistence of vision atau pola penglihatan yang teratur. Sebenarnya itu asal muasalnya. Itu prinsip dasar animasi ini. Itu diambil dari karakter penglihatan mata manusia atau persistence of vision. Paul Roget, Joseph Plateau, dan Pierre Desvigens
Di sini melalui peralatan optik yang mereka ciptakan berhasil membuktikan bahwa mata manusia cenderung menangkap urutan gambar-gambar pada tenggang waktu tertentu sebagai suatu pola. Nah, ini dicocokkan dengan gambar seperti ini ya. Mungkin kalau misalkan Anda dulu kecil gitu ya, atau adik Anda melihat gitu ya, beli di warung lalu ada mainan seperti ini ya. Ini sebuah gambar yang sebuah mainan gitu, tangan kiri itu pegang screen, tangan kanan kita pegang, lalu di gambar di pola tersebut ada dua gambar ya, sebelah gambar sangkar burung dan gambar sebaliknya adalah gambar burung gitu. Nah, kemudian pada saat diputar-putar kita mainkan, nah, dia akan berputar gitu ya. Nah, pada saat terjadi kecepatan maka ilusi akan tampil begitu, bahwasanya terlihat bahwa burung ini berada di dalam sangkar. Padahal kalau kita lihat ya dari asal muasalnya ini jelas-jelas tidak di dalam sangkar si burung ini, tapi di balik arah begitu. Tapi pada saat diputar dalam kecepatan tertentu seolah-olah gitu. Atau istilahnya tadi perception of vision, si burung ini berada di dalam sangkar. Oke ya. Juga kita lihat dari sini ya, ini flip ya. One antique animated by continue to change the hand draw flip book. Nah, ini sebuah flip book dimana yang kita lihat ya hand draw. Jadi ya terserah nih, bisa ditulis dengan tangan atau bisa dengan kita print out dengan urutan tertentu, maka si ilusi ini akan muncul bahwasanya dari urutan dari kertas-kertas ini akan menghasilkan sebuah pergerakan gitu. Nah, ini mungkin sudah sangat familiar ya kalau kita lihat, kita sudah menggunakan salah satu software atau aplikasi untuk animasi yaitu Adobe Flash seperti itu ya. Ini kita bikin pergerakan ini bisa dikatakan frame by frame seperti itu animasinya. Nah, ini kita lihat ini ada 6 frame. Kita buat objek yang berbeda-beda setiap framenya, tapi pada saat digabungkan dan kita apply dengan menggunakan timeline waktu tertentu, maka akan muncul objek jadi seperti ini gitu. Awal seperti ini ya, timbukan di lantai, lalu nempel di lantai begitu, lalu terbang ke atas lebih tinggi, baik lagi ke bawah dan nempel lagi ke bawah dan timbuk lagi ke lantai sedikit pipih ya seperti itu, dan akan muncul ilusi animasi seperti ini gitu ya. Anda silakan kalau pengen mencoba animasi frame by frame dengan menggunakan Adobe Flash ya, mungkin Anda juga sering pakai ya. Oke, ini contohnya seperti ini ya, dengan menggunakan frame by frame, setiap framenya dibuat objek yang berbeda, maka pada saat kita run hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita ke kategori animasi komputer. Yang pertama ada computer assisted animation, yaitu animasi pada kategori ini biasanya menunjuk pada sistem animasi 2 dimensi, ya, yaitu mengkomputerisasi proses animasi tradisional yang menggunakan gambaran tangan. Komputer ini digunakan untuk pewarnaan, penyerapan virtual kamera, dan penataan data yang digunakan dalam sebuah animasi. Nah, ini masih terbilang awal ya, karena ini masih 2 dimensi. Nah, artinya si komputer ini digunakan untuk membantu dalam proses penciptaan animasi. Apa saja sih peran komputer dikatakan di sini? Dia digunakan untuk membantu dalam hal pewarnaan, penerapan virtual kamera, dan penataan data yang digunakan dalam sebuah animasi gitu. Jadi istilahnya di kategori ini adalah computer assisted animation. Lalu computer generate animation. Nah, pada kategori ini biasanya digunakan untuk animasi 3 dimensi dengan program-programnya yaitu aplikasi 3D gitu ya. Jadi ini beda ya. Kalau assist berarti dia 2 dimensi, dan kalau generate dia sudah ke 3 dimensi. Animasi dibagi dalam kategori besar, yaitu ada 4 ya. Diingat ada 4 kategori besar jenis animasi, yaitu animasi tradisional ya, atau traditional animation 2D. Jadi istilahnya sebutnya kalau 2D ini kita istilahnya adalah traditional animation. Lalu ada animasi stop motion atau stop motion animation, animasi komputer grafik animasi,
Nah, kalau dengan komputer ada ya, jadi 2D dan 3 dimensi dan kombinasi animasi. Kita coba satu-satu. Animasi tradisional, masing-masing frame digambar pada kertas terlebih dahulu. Itu ya step by step-nya. Kedua, untuk memberi efek bergerak, setiap gambar dibuat sedikit berbeda dengan sebelumnya. Begitu ya. Jadi supaya ada terlihat perbedaan dan kelihatan dia sequence atau urutan pergerakannya ini ada kesinambungannya gitu, ada sambungannya. Kemudian gambar-gambar tersebut diberi ke kertas transparan atau sel istilahnya, kemudian diwarnai. Kemudian selanjutnya direkam dengan kamera khusus, yaitu multiplane kamera di ruangan khusus. Lalu animasi tradisional juga sering disebut dengan cell animation karena pada awalnya teknik pengerjaan dilakukan pada seluruh penyesuaian yang sekelas mirip dengan transparansi overhead projector. Jadi kalau mungkin Anda lihat nanti contohnya ada ya seperti ini. Jadi animasi tradisional ini juga sering disebut dengan cell animasi. Ya, jadi kalau kita dengar istilah ada cell animasi ya sebenarnya sama itu, atau istilahnya adalah tradisional animasi atau animasi 2 dimensi. Karena pada awalnya teknik ini dilakukan menggunakan ini sudah ya OP. Nah, selanjutnya disebut adalah 2D animation. Gitu ya. Jadi sama istilahnya antara cell animation, animasi tradisional dan 2D animasi. Ya, seperti ini sih penggambarnya. Dulu mungkin ya kita lihat di TV ya, tapi ini jarang sebenarnya kalau kita lihat. Tapi ada sih dulu ya, zaman saya lah. Kalau mungkin Anda sih sudah modern, sudah nggak menggunakan teknik seperti ini, gitu ya, sudah fully berbantuan komputer, dibuat oleh komputer. Nah kalau animasi tradisional ini masih menggunakan bantuan tangan dalam penciptaan gambar objeknya. Kita lihat di sini misalkan ini kan ada hasil akhir tapi kan seperti ini. Nah pada saat sebenarnya ini terdiri dari beberapa macam layer atau sel, begitu. Ini kertas plastik transparansi, gitu ya. Mirip-mirip cara kerjanya seperti beberapa software ya, misalkan ada Photoshop, dia menggunakan teknik seperti ini sama. Jadi masing-masing layernya ini berupa layer transparan begitu. Nah ini setelah akhirnya menjadi seperti ini, sebenarnya dia tercipta dari 3 unsur objek yang berbeda. Nah ini sebagai dasaran atau backgroundnya. Lalu objek kedua ada karakter cell, akan ambil di sini, dan yang ketiga karakter cell juga. Jadi pada saat digabung, nah ini pada saat digabung dan langsung di-convert menjadi ditampilkan di layar monitor atau kamera di sini dan tampilkan di monitor. Jadi hasilnya seperti ini, begitu. Ya mungkin secara background ya dia akan tetap statis, diem gitu ya, yang bergerak hanya di karakter selnya, gitu. Jadi ibarat kata ini adalah sebuah, kalau animasi rasional dia sebuah sel ya, ini sebutnya sel. Sel ini adalah transparan ya, objek transparan yang kita bisa gambar ya objeknya. Pada saat digabung ya jadi seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Juga sama nih, ya kalau kita lihat ada beberapa objek di dalam sini. Pada saat di spread atau dipecah ya nanti seperti ini akan menjadi dikombin, akhirnya menjadi seperti ini. Stop motion animation. Nah, stop motion animation ini sering pula disebut dengan claymation karena dalam perkembangannya jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Teknik stop motion ditemukan oleh Stuart Blackton yaitu dengan menggambar ekspresi wajah dengan papan tulis. Diambil gambarnya dengan still kamera kemudian dihapus untuk menggambar ekspresi wajah selanjutnya. Teknik stop motion ini sering digunakan dalam visual effect. Jadi ada teknik lain ya, selain tadi untuk sini ada stop motion. Kalau ini stop motion cut to cut sebenarnya ya. Jadi satu objek sudah dapat ya selesai gitu. Dipindahin lagi objeknya lalu diambil lagi ya. Atau istilahnya di sini stop motion ini ada istilahnya dengan claymation. Ya, nama lain dari stop motion ini adalah claymation karena Anda di sini menggunakan clay atau tanah liat sebagai objeknya yang digerakkan. Contohnya apa? Ya kartun ya. Kartun mungkin Anda tahu ada Shaun the Sheep, ya Shaun the Sheep. Nah, itu salah satu film kartun yang populer ya. Dia menggunakan teknik claymation atau stop motion animation.
Nah, seperti ini, misalkan contohnya ada robot chicken, ini postman, ini mungkin Anda belum tahu ya, saya sih ngalamin ya dulu. Ini postman, jadi objeknya ya mirip-mirip lah seperti soundship gitu pergerakannya gitu, karena ini sebuah objek yang kita ciptakan dari tanah liat. Setiap frame-nya itu kita buat berbeda setiap scene-nya. Ini lihat, ini untuk yang soundship, bayangkan ya, ini objeknya berapa puluhan ribu scene atau puluhan ribu scene ya, untuk bisa menjadi sebuah tontonan animasi gitu yang kita bisa lihat, yang kita bisa nikmatin. Tapi pada proses behind scene-nya ternyata butuh effort yang luar biasa gitu. Dari masing-masing scene-nya itu dibuat harus berbeda gitu. Apalagi ini banyak objek, tiap objeknya pasti dibuat juga berbeda. Gitu ya. Ini salah satu contoh dari stop motion animation. Time lapse. Nah, ini dia time lapse. Mungkin ada yang bisa ngasih gambaran kan nih? Ini time lapse animation itu seperti apa? Dari contoh gambar ini. Ini contohnya adalah spider lily flower opening. Jadi time lapse ini menggunakan teknik sama ya, seperti teknik ini sama seperti clay tadi, tapi sebenarnya kalau Anda lihat ini ya, contoh kecilnya, misalkan kalau ini tumbuhan dari mulai dia kecil sampai besar gitu. Kemudian mungkin Anda lihat metamorfose dari terciptanya sebuah kupu-kupu, bukan sebuah ya, seekor kupu-kupu dari di awal misalkan dengan kepompong, lalu dilihat gitu, akhirnya dia terbang gitu. Atau misal juga Anda lihat ya, awan yang bergerak begitu ya, laut atau jalan raya malam hari, mobil lalu lalang gitu ya, dari pagi sampai malam atau pagi lagi. Nah, itu menggunakan teknik time lapse animation. Ini salah satu juga bisa dari teknik fotografi juga ada ya di situ, time lapse. Jadi pergerakan dari awal sampai akhir ini betul-betul terekam prosesnya, yaitu time lapse animation. Cut out dan collage animation. Kalau ini cut out ini istilahnya adalah kita memotong gitu ya, menggabungkan objek nyata ke dalam objek buatan. Nah, objek nyata ini kita melakukan pemotongan begitu sebenarnya. Kita ambil kepalanya saja, lalu kita combine dengan objek yang kita buat sendiri, buatan kita sendiri. Itu cut out dan collage animation. Lalu animasi komputer 2D dan 3D animasi. Sesuai dengan namanya, animasi ini secara keseluruhan dikerjakan oleh komputer. Keseluruhan objek diperhatikan secara 2 maupun 3 dimensi. Nah, sebagai contoh adalah pada film animasi buatan Pixar, pada film ini karakter yang ditampilkan begitu kerdil dan terlihat mempunyai kemampuan gerak yang hampir menyamai pergerakan manusia. Gitu ya, jadi fully dilakukan oleh komputer. Ya, mungkin kita sudah lihat beberapa contoh ya, film-film animasi yang sekarang sudah sangat sempurna sekali, yang bisa kita nilai, kita hampir nggak bisa membedakan kalau ini sebenarnya film animasi atau film bukan sih, gitu. Padahal dia animasi ya. Atau misalkan ini hanya combine gitu, kita gabungkan antara real world gitu, nyata dengan penggabungan gitu. Misalkan kita objek asli di background atau istilahnya adalah CGI ya, kita lihat kita menggunakan teknik green screen, di latar belakangnya menggunakan objek-objek buatan asli gitu, ambil dari depan nyata. Nah, ini contoh ya penggabungan antara mengkombinasi animasi antara 2D dan 3 dimensi, yaitu menggabungkan 2D dan 3 dimensi ya. Ada contohnya banyak ya. Ada 2 dimensi live shot, yaitu penggabungan teknik animasi 2 dimensi. Sebagai contoh adalah Space Jam. Kalau sekarang juga sama yang film terbaru ya, Space Jam. Dulu Michael Jordan ya, sama Bugs Bunny kalau nggak salah ya. Nah, ini istilahnya disebut dengan kombinasi animasi, yaitu 2 dimensi dengan live shot. Lalu 3D dan live shot menggabungkan teknik animasi dengan live shot, seperti contoh film Jurassic Park, Lord of the Ring, Harry Potter, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang 2 dimensi jelas live shotnya berarti kan Michael Jordan-nya itu manusia aslinya.
Dikombin seolah-olah dia berinteraksi dengan objek lain atau film kartun lain atau tokoh kartun lain, yaitu Bugs Bunny. Nah, Bugs Bunny ini dia dua dimensinya, sedangkan live shotnya adalah si Michael Jordan. Nah, kalau live shotnya dengan digabung dengan tiga dimensi, nah tiga dimensi ini ya mungkin video begitu. Video kalau tadi kan objeknya kan kartun, kalau tiga dimensi ini adalah video. Emang asli juga gambar, tapi merupakan rekaman ditambah dengan real live shot, itu objek manusia misalkan, jadi istilahnya digabungkan ya seperti ini. Nah, ini kombinasi dua dimensi dengan live shot. Ini Michael Jordan ya, dan ini adalah dua dimensinya ya, gambar kartun, tapi seolah-olah mereka bisa berinteraksi. Ya terbaru sekarang Space Jam ya diganti, kalau Anda ikutin, Michael Jordan ini diganti dengan yang sekarang adalah LeBron James ya. Nanti kita bisa sama lihat, tunggu saja rilisnya. Rotoscoping ya seperti ini ya, sama. Jadi istilah rotoscoping di sini adalah teknik membuat animasi dengan cara menjiplak tracing terhadap film rekaman gerakan aktor. Jadi sebenarnya ini sebuah kartun begitu, tapi gambar kartun ini didapat dari gambar asli sebenarnya. Kita melakukan tracing ya dari gambar asli. Jadi sebuah kartun, ini contoh kecil gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat rotoscoping ini pengertiannya gini. Pengertiannya adalah dia melakukan teknik membuat animasi dengan cara menjiplak. Ya, kalau tadi kan buat sel animasi kan buatan tangan sendiri gitu tanpa ada objek lain. Tapi di sini yang paling modern rotoscoping ini, si objek ini dibuat dari si objek baru yang kita buat ini dibuat dengan cara menjiplak ya atau men-tracing. Kalau Anda sering istilah tracing berarti ya kita dari objek yang ada kita buat objek baru gitu. Tapi prosesnya dilakukan di dalamnya harus dilakukan proses tracing terlebih dahulu terhadap film rekaman dan gerak. Kalau biasanya kalau di ada mengolah gambar begitu ya, mengolah gambar ada Photoshop atau Corel Draw, itu kan yang di tracing kan objek-objek mati gitu, gambar mati. Tapi kalau di rotoscoping istilahnya, kalau misalkan objeknya bukan mati tapi objek video, nah itu istilahnya rotoscoping. Cuma bedanya di objeknya. Tapi sedikit rumit ya, bukan sedikit, lumayan rumit juga. Kalau di objek mati kan enak. Tapi bagaimana caranya si objek ini tracing ini objek yang bergerak ya, artinya tiap frame-nya ini harus benar-benar jangan sampai terlewat begitu. Frame pertama kita tracing, lalu udah selesai, next lagi detik selanjutnya, tapi ada beberapa bagian yang berubah posisinya. Nah, kita lakukan tracing ulang, kita pindahkan lagi sampai betul-betul mengikuti objek yang tadi yang kita buat secara dinamis, dia tetap bergerak, dilakukan tracingnya. Nah, tadi ini biasanya digunakan untuk membuat gerakan yang terlalu rumit jika harus memainkan secara langsung. Nah, rotoscoping ini juga melakukan rotoscoping dengan memproyekkan film pada bidang kaca dari belakang. Animator menjiplak gambar frame demi frame pada kertas yang diperlukan kaca tersebut. Pada masa sekarang, biasanya teknik rotoscoping dilakukan secara digital. Jadi dari dulu ya, jadi teknik rotoscoping ini dilakukan secara mirroring, dibikin terbalik gitu ya dengan menggunakan kaca gitu. Tapi kalau sekarang fasilitas mirroring ini sudah disediakan di beberapa software ya atau aplikasi untuk membuat rotoskop ya, biasanya khususnya ada 3D ya, aplikasi animasi 3D. Nah, untuk masa ketika teknik animasi ini masih berkembang, teknik rotoscoping merupakan cara yang paling cepat bagi animator untuk mempelajari mekanisme tubuh bergerak. Dengan menggunakan teknik ini, animator dapat lebih mudah memahami bagian-bagian tubuh yang bergerak pada saat melakukan gerakan. Ya, ini seperti ini. Ya, ini teknik rotoscopingnya menggunakan teknik arsir, teknik brush ya. Kalau dipakai Photoshop, nah ini objek kita pulas semua, lalu kita lepas, hasilnya akan membuat arsir ya di ujung-ujung gambar. Ya, ini teknik menggunakan brush, juga ada teknik menggunakan pen tool juga sama. Nah, ini ditelusurin satu-satu dan terpilih menjadi seperti ini. Kita ambil hanya seperti ini, yang lainnya kita indahkan. Gitu. Objeknya akan tampil seperti ini. Kita gabungkan ya, di sini objek aslinya kan sebenarnya polisi saja sebenarnya. Ya.
dari sini jadi sini begitu. Dan jika dipecah jadi seperti ini, jadi ada beberapa bagian ya, ada apa namanya, ada objek yang sudah hasil tracing dari objek asli ini, lalu kita masukkan animasi apa nih, flare atau api ya, digabungkan jadi seperti ini, dan objek yang lain backgroundnya begitu. Nah ini jadi seperti ini gitu. Kita rotoscoping soalnya dia menjadi bergerak padahal dia ada objek lain di dalamnya begitu. Oke, ini dua dimensi sudah ya. Balik lagi ke dua dimensi ya, ada macam-macam tekniknya, ada twin animation. Ini teknik ini sudah ada bisa kita gunakan di Adobe Photoshop ya. Adobe Flash. Ada twin animation, ada pet animation. Nah ini twin animation ya, ini masih tradisional sekali ya. Ya jadi pergerakan orang gitu dari kiri ke kanan. Kalau yang kita lihat kan harus buat frame by frame, tapi di Adobe Flash kita cukup buat dua objek gitu ya, cukup dua awal dan akhir. Nanti di sini akan muncul pergerakan. Nah animasi seperti ini juga sama, dari awal akhir akan muncul pergerakan. Nah ini contohnya ya, dari kecil ke besar, tapi sebenarnya kita cukup bikin dua objek nih, ini dan ini saja, tapi dari sini dengan software bisa muncul secara otomatis gitu diantaranya. Nah, pet animation di sini dia akan mengikuti pergerakan dari pet atau jalur yang sudah kita buat, itu sebetulnya pet animation. Yang lain morphing, warping, nah ini sama ya, tekniknya dari awal sampai akhir dia jadi berubah gitu ya. Warping sama, paling gitu saja. Yang sananya flat standar. Dari proses animasi ada macam-macam kegiatannya, ada modeling, animation, texturing, rendering. Ya ini modeling, kita bikin objek-objek dasar seperti polygon, spline, metallic clay. Kita buat modelingnya seperti ini. Gitu, animasi dibuat animasinya, dan motion capture ya, ini yang sering kita gunakan. Kita ini sebagai pengetahuan saja. Kita buat objek-objek titik di objek yang digunakan oleh objeknya, kita ambil pet-petnya di titiknya menjadi sebuah objek lain. Texturing berarti memberi tekstur ya di dalam objek yang kita buat. Terakhir di render. Nah dari hasil ini modeling seperti ini, dan di render menjadi seperti ini. Ini proses animasi 3D. Oke, sama. Nah ini ya sebelumnya seperti ini biasanya digunakan untuk printer 3D ya sepertinya, juga bisa. Jadi pada saat nanti sudah ada selesai, Anda bisa langsung print out ke printer 3D menjadi objek yang nyata sesuai dengan pola yang kita buat. Render jadi seperti ini, dan akhirnya setelah dikasih color dan sebagainya seperti ini. Ini softwarenya banyak ya, Flash, Corel, Colorwave, banyak ya. Anda bisa tahu, dan paling banyak yang paling seringnya Flash ya, sebelum dimigrasi ke Adobe. Sebelumnya dia adalah Macromedia. Ini yang 3 dimensi, Anda pilih yang mana saja. Dari yang berbayar mau enggak, Blender masih yang free ya, open source, dan yang berbayar misalnya 3ds Max dan sebagainya. Blender juga ya, ini banyak ya, Motion. Oke. Nah, kelebihan dan kekurangannya pasti ya ada perbedaan ya, kelebihan dan kekurangan yang kita bisa terapkan animasi. Kelebihannya yang menarik perhatian, menampilkan aksi yang menyatakan takdir secara fisik, mungkin filtrasi dari konsep atau objek yang dibayangkan, itu kelebihannya. Jadi kita bisa bebas merencanakan apa saja yang visual yang kita buat. Kekurangannya membutuhkan ruang penyimpanan luas, membutuhkan peralatan khusus dapat menggambarkan realitas seperti view di dalam fotografi. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Untuk apa saja, ucapan, games, presentasi. Nah, mungkin Anda sering jumpai ya dari macam-macam luaran atau output yang bisa didapatkan dari animasi ini. Selesai, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.